Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Ya, senang sekali untuk pagi ini kita ketemu lagi di program acara Ogi Baru Menyapa. Obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, Alil hadir kembali menemani Anda di acara ini sejam ke depan. Ya, dan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat-sehat. Ya, mungkin Anda saat ini lagi beraktivitas ataupun Anda berangkat ke tempat kerja ataupun saat ini mungkin ada yang sudah ada di kantor, kemudian mengikuti acara kita di IGA Radio ya, yang ada di TikTok. Selamat pagi. Kemudian yang mengikuti acara ini di YouTube-nya IG Radio dan Facebook. Ya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri namun ditemani sama Bang Ilo. Saat ini sudah ada di studio 2. Kita sapa dulu Bang Ilo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alil, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam sehat, salam formasi ya. Iya. Gimana kabar ini Bang Ilo? Ya, alhamdulillah pagi hari yang cerah ini, pagi Iya. hari yang indah ini, kita masih dalam kondisi yang sehat Bang Alil ya. Iya. Harapan saya demikian juga untuk seluruh teman-teman yang selalu mengikuti acara kita ini. Iya. Ya, kita doakan yang terbaik tentunya dan selamat beraktivitas Bung Alil. Iya. Kayaknya hari ini di hari Selasa ya, tanggal berapa ini? Tanggal 8 Juli 2025. Ya, jadi mudah-mudahan Anda semua ya sudah standby bersama kami di sini ya di acara Ogi Baru Menyapa. Dan kemarin tidak sempat ini menemani Anda di acara Ogi Baru Menyapa. Ya. Jadi kita permohonan maaf lah pada teman-teman yang mungkin sudah stay hari Seninnya Bung Alil ya. Di program acara kita kan Senin sampai dengan hari Kamis. Hari Senin kemarin kita libur karena ya Bung Alil mungkin masih capek ya dari seberang sana ya. Beberapa hari hijrah keluar kampung ya, masih capek. Saya sebenarnya nunggu standby. Saya bilang waduh nih ini WA saja saya tidak direspon seperti terkapar-kapar. Tapi syukurlah hari Selasa kita. Sebenarnya saya kemarin sampai di sini pagi jam-jam 6:30 tapi capeknya luar biasa. Capek ya. Kayaknya saya juga di usia-usia seperti ini malas sebenarnya untuk pergi terlalu jauh capeknya itu. Capek menegangkan sebenarnya kalau di pesawat, apalagi kalau ada turbulensi, ada cuaca yang tidak baik kan. Diingat semua yang nenek 7 lapis itu kalau sudah goyang pesawat itu. Apalagi kongkatona lasa deh kan. Mana itu saya tidak meneri. Begitu pintu pesawat itu yang mana itu saya. Apa ya tidak ada daya dan upaya. Terutama kalau pilotnya sudah mengingatkan itu sudah mengatakan untuk alasan cuaca. Udah enggak. Main resian. Seperti itulah. Tapi program biasa ya penerbangan adalah sarana transportasi yang paling aman Bung. Iya, itu di sarana yang paling aman itu ya, sarana aman di dunia ini adalah karena kita mau berpikir naik mobil aja kita tidak tahu jalanan tuh ada lobang, tabrak binatang, atau drivernya itu sama aja. Tapi kalau di pesawat kan ya sama saja. Tetapi paling aman lah karena kontrol maintenance pesawat itu kan rutin dan sebelum berangkat harus dicek betul kan. Kalau kita mau berangkat kan mobil kita tidak tahu banyak gundul kan, atau supirnya habis nih. Ya, seperti itu. Kemudian habis bahan bakarnya pada saat
Ya, tidak ada Pertamina SPBU di atas. Iya. Pada pagi hari ini Bu Adil, kita ini di Forum Masyarakat Sipil Berduka ya. Ya, siapa? Ya, kata wafatnya suami daripada sahabat kita, saudara kita, Ibu Yusdahlia Bung Alil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia di jam 2 dini hari. Kurang lebih ya seperti itu. Kita juga baru lihat di grup ini. Padahal kemarin waktu beliau ada baru saya janjian sebenarnya mau ketemu. Pada saat saya pulang dari acara RAT di Polres. Kebetulan ada cucu main-main. Ibu Yus sudah balik ke Makassar. Saya tunggu juga sebenarnya kemarin Andi Agus juga karena mau bawa berkas ke Kesbanpol. Ya, jadi atas nama pribadi keluarga dan forum Bung Alil. Kita mengucapkan turut berduka salah satu pendiri ya. Forum Masyarakat Sipil baru ini dan termasuk senior saya lah kalau di dunia NGO Bung Alil, karena beliau ini bersaudara. Ada adiknya Asmin Amin itu mantan koordinator FIK ya dan anggota DPR RI juga ya. Mereka adalah teman-teman yang baik menurut saya yang selalu memberikan inspirasi meskipun ya usia semakin bertambah Bung Alil. Jadi kita berduka cita lah. Semoga almarhum diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala Bung Alil. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu juga kami dari segenap kru IG Radio mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Ibu Yusdahlia Yusuf. Ya, mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya. Amin. Oh, tadi malam ya anunya ya. Iya, jam 2 dini hari, berarti hari ini kan? Iya. Iya. Dan baru saya tahu itu. Ini belum saya buka grup ini. Di grup dia ada. Iya. Di rencananya di mana dimakamkan ini? Mungkin di Makassar Bang. Saya belum dapat info, mungkin nanti setelah ini kita ada informasi yang ini ya. Apakah di Makassar atau di kampung halaman suaminya kita belum tahu Bang. Iya. Oh iya. Ya, baik untuk Anda semua yang masih bersama kami di pagi ini di acara Ogi Baru Menyapa. Dan kami juga sampaikan bahwa yang saat ini lagi nonton jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan link acara ini ya ke teman-teman Anda atau sahabat Anda baik di Facebook kemudian di YouTube. Ya, lalu juga yang di TikTok ya jangan lupa dibagi-bagikan. Ya. Baik Bang Ila, kita lanjut. Ya, kita soalnya baru kita tahu ini juga berduka itu. Ya, sahabat kita, orang tua kita. Rasa itu di ruangan studio saya ini Bung Alil. Iya. Karena 1 bulan yang lalu kan kita kumpul semua di dalam studio ini kan. Iya. Dan terakhir itu waktu kita menemani Ibu Yus ke Polres ya. Iya, sama-sama. Beliau ya. Iya. Ya saya melihat memang waktu itu ada kelihatan apa ya. Kalau bicara kan kemarin itu agak berat ya. Iya. Agak berat beliau. Kemudian. Ya mungkin capek juga barangkali karena sering bawa mobil kan kemana-mana. Mendampingi kan beliau selalu yang bawa mobil. Jadi ya mungkin faktor kecapean. Nanti kita dapatkan gambarannya. Jadi ini memang juga menjadi pelajaran buat siapa saja sebenarnya di Bung Alil bahwa di usia yang semakin bertambah, terutama sudah di atas 40, di atas 50 tahun itu ritme memang sudah perlu diatur, Bung Alil. Iramanya itu aktivitas perlu diatur. Ya. Oke, Bung Alil kita lanjut nanti setelah live kita lihat apa
rencana dari teman-teman seperti apa? Iya. Iya. Baik, untuk Anda semua yang masih bersama kami pagi ini, ya. Untuk Anda yang baru bergabung, ya selamat pagi kami haturkan untuk Anda semua. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat-sehat ya semua. Iya. Jadi pagi ini perkembangan apa yang tentunya ingin Anda informasikan ke kita di sini di acara obrolan pagi? Ya, silakan Anda bisa infokan atau diketik di komentar. Ya, apa kegiatan-kegiatan apa mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah, boleh didiskusikan lewat di acara kita di pagi ini di obrolan pagi baru menyapa. Iya, begitu Bang Ilo. Oke. Iya. Jadi kalau kita lihat ini Bung Ali, ada beberapa kegiatan terakhir mungkin kita bisa informasikan kepada teman-teman warga baru, baik yang ada di Baru maupun yang ada di luar daerah. Bahwa memang beberapa hari ini, terutama pada hari Senin kemarin kita tidak live, tapi bukan berarti kita sudah tidak aktif setiap hari, bukan. Hanya persoalan ada kegiatan, ada kegiatan yang memang membuat kita harus break dulu sehari ya. Kemudian kita juga punya program ini insya Allah di malam hari sesuai dengan beberapa masukan daripada teman-teman dan penonton kita, katakanlah seperti itu, yang merasa pagi itu ada keterbatasan Bung Ali. Jadi kita coba cari lagi ini waktu di malam hari. Nah kita lihat di malam hari, namun pembahasannya tetap dalam konteks daerah Bung Ali. Bisa saja juga mungkin berkembang isu nasional, kemudian regional, bukan, bisa juga barangkali untuk daerah. Tapi kalau sesuai dengan tema dan tujuan kita ya tentu tetap dalam konteks daerah Bung Alil. Salah satu visi kita ini adalah bagaimana kita memberikan kontribusi pikiran bagi daerah untuk kemajuan daerah ke depan melalui model partisipatif seperti ini Bung Alil. Jadi nanti kita diskusi lagi Bung Alil lebih lanjut. Jamnya jam berapa gitu. Nah, supaya yang merasa paginya tidak punya waktu, bisa masih bisa menyampaikan pesan-pesan melalui diskusi publik dengan kita. Seperti itu, Bung Alil. Kemudian informasi kalau kita lihat ya, Bung Alil. Tadinya kan kita berharap ini untuk melakukan RDP dengan DPRD terkait dengan RPJMD, tetapi karena keburu RPJMD-nya sudah disahkan oleh DPR, jadi Ramperda sudah menjadi Perda Bung Alil. Jadi kita tidak berkesempatan lagi untuk berdiskusi, namun dalam kesempatan yang sangat singkat, saya pernah ketemu dengan Wakil Bupati, ya sepertinya memang terlalu cepat menurut saya ini Ramperda ini disahkan oleh DPR Bung Alil, sehingga kita tidak punya waktu, karena kita juga tidak mau melakukan hal yang lebih jauh kalau legalitas formal kita belum selesai Bung Alil. Seperti itu, jadi sayang sekali. Sayang sekali. Banyak yang ingin disampaikan sebenarnya, jadi tapi banyak. Terutama kita ingin di situ Bung Alil ya, bagaimana langkah-langkah pemerintah terkait dengan penciptaan lapangan kerja, dan kaitannya tentu dengan investasi, kemudian bagaimana perhatian pemerintah daerah terkait dengan pengembangan usaha mikro kecil. Jadi jangan harus ada perubahan Bung Alil, harus lebih terarah lagi nih pelaku usaha kita ini, karena ini kan juga upaya untuk menciptakan lapangan kerja. Kalau usaha itu berkembang, maka dia juga menyerap tenaga kerja dan dia bisa membantu pemerintah. Oleh karena itu ya kegiatannya itu harus ada kegiatan yang sifatnya empowerment atau pemberdayaan Bung Alil. Nah sayang sekali kalau kita lihat kemarin kan belum ada yang spesifik Bung Alil ya. Seperti itu. Kemudian kita juga ingin kita ini kan sebagai masyarakat sipil punya hak juga
untuk bisa bermitra dengan pemerintah, Bung Khalil. Jadi katakanlah LSM, organisasi masyarakat dan sebagainya itu mestinya juga di hire di dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan ke depan, karena sama-sama ingin berkontribusi, Bung Khalil. Jadi LSM itu jangan dilihat sebagai oposisi atau lawan pemerintah, tetapi dia sebenarnya adalah mitra, Bung Khalil. Hanya saja LSM yang ada di baru ini tentu ada oknum dengan yang lain, karena tetap dia ada fungsi kontrol, Bung Khalil, yang seperti itu. Ada check and balance, ada keseimbangan, Bung Khalil, seperti itu. Dan itu menurut saya baguslah dalam konteks demokrasi. Nah, mudah-mudahan tahun ini dan tahun depan partisipasi LSM ini sudah mulai ada bentuk kemitraan yang konkret. Karena ya harapannya seperti itu, karena kita kan mengetahui bersama bahwa lembaga-lembaga internasional, lembaga-lembaga donor kan sudah banyak yang kembali ke negaranya atau tidak lagi punya program di Indonesia, Bung Khalil ya. Iya. Tapi kalau bicara terkait dengan LSM ini, Om Milo, ini ada beberapa informasi bahwa, maka dari LSM naseng, bahaya naseng apa, nah anu mana, nah korek mana kan, masana lalalangnya agak namun lalalang korek sama katanya. Iya. Nah korek nasang kada we namun lalange baru-baru jama nanu to kada kemudian anggerang-anggerangnya agak melok to naik neseng. Iya. Bagaimana itu Om Milo anunya? Ya. Ya, jadi saya ini kalau ber-LSM boleh dikata juga sudah kayaknya LSM, Bung Khalil. Iya. Nenek tapi kayaknya LSM. Saya ber-LSM itu jauh sebelum reformasi terjadi 98, Bung Khalil. Kalau lembaga saya memang lahir di 98, tetapi sebelum itu saya sudah magang di lembaga-lembaga LSM. Senior saya namanya Lakpes dan NU Nahdlatul Ulama ya, Bung Khalil. Waktu masih kuliah itu. Saya sudah gabung. Jadi tahu persis bagaimana perjuangan teman-teman di LSM itu. Jadi teman-teman LSM masa lalu itu, Bung Khalil, memang lebih banyak bertumpu pada lembaga-lembaga internasional atau lembaga-lembaga nasional ya, yang punya kepedulian terhadap isu-isu tertentu. Jadi misalnya isu lingkungan, Bung Khalil ya. Ada juga yang fokus saja pada lingkungan, bagaimana menjaga lingkungan, kerusakan lingkungan, bagaimana melakukan misalnya penanaman mangrove kembali agar menahan abrasi dan sebagainya. Ada isu juga terhadap hak asasi manusia ya mereka juga. Ada yang khusus demokrasi ya, ada yang khusus misalnya ekonomi, empowerment, pemberdayaan ada juga seperti lembaga saya, Bung Khalil, misalnya lebih banyak fokus kepada kajian-kajian kebijakan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi tergantung lembaga itu dibentuk. Jadi tidak semua LSM itu melakukan hal-hal yang seperti itu. Malah mengerikan kan tertulis itu LSM ini, LSM ini, LSM. Kalau kita dulu nggak ada tulisan-tulisan gitu bahwa LSM ini, LSM. Apalagi pakai baju lagi ada tulisan seperti itu. Ada merompinya. Mengerikan itu, Bung. Karena filosofinya sebenarnya. Rohnya itu LSM itu adalah lembaga swadaya masyarakat. Kalau kita mau sebut lagi lebih idealnya itu ORNOP, organisasi non pemerintah. Dia sebenarnya itu adalah perpanjangan daripada keinginan-keinginan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan. Jadi kalau saya ada LSM seperti itu, saya tidak tahu apa mereka punya program, apa visinya. Nah, itu juga mungkin terjadi, Bung Khalil, karena mereka tidak ada program kerjasama. Kalau mereka dikasih program tapi pertanyaannya juga kemudian apa? Ketika dikasih program apa memang infrastrukturnya juga ada siap? Itu Bung Khalil. Apa maka dia tahu kada dari nasang. Ma tahu ki nasang mete. Aku karena jumpa ku kantor nasang Nah kala-kala polisi. Iya kada ka mana enggak. Kayaknya nasang. Ada jadi ada ketakutan lah. Tapi maka aku mau tahu berarti ada yang mungkin tanda kutip ada yang terjadi di situ. Jadi kalau takut biasa kepala desa Bung Khalil. Nah kok ada nasa ngusi runtuh. Kalau mana mah benih nasa kule-gule
Ya, mirasa pakutana kada man magaga tu kada ange padesa. Iya. Mami taro ya masih makum tapi ya itulah kehidupan berkali buat seperti itu Bung Alil. Oleh karena itu menurut saya teman-teman ini sudah harus rubah mindset. Harus punya program tawarkan ke pemerintah untuk kerjasama. Tapi ya memang Anda juga memang harus punya skill di bidang itu. Iya. Ya, misalnya di baru konsen terhadap lingkungan hidup ya Anda sudah punya data terkait misalnya dengan daerah-daerah pesisir atau daerah pegunungan yang perlu misalnya penanaman pohon, mangrove atau perlu ada edukasi. Anda punya program. Kalau Anda punya program ya gimana bisa juga di hire atau ada kemitraan dengan pemerintah daerah. Seperti itu Bung Alil. Iya, sebelum kita lanjut ini Om Milo, kita bacakan dulu ini komentar di bawah ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Luka Asano. Oke, selamat bergabung. Ini ada Luka. Kemudian Balecos, kapan dibuka training alat berat di Baru? Nah ini Balecos. Iya. Kemudian Mario, dibuat posternya Bang, dipost di TikTok supaya penonton tahu jadwal selanjutnya. Baik. Oke, ini masukan bagus ini. Ada tisu basah, Wedeng Jalil. Nah tahu ini. Apa kabar Kak? Ya alhamdulillah baik-baik ini. Iya. Mario Rio, mulai ini muncul LSM semua yang dibentuk hanya untuk kepentingan tertentu. Iya. Bagaimana ini menurut ini LSM yang ini ada komentarnya nih. Banyak LSM kehilangan kedekatan dengan masyarakat akar rumput. Ya, karena mulai muncul LSM semu yang dibentuk hanya dibentuk kepentingan tertentu. Iya, maga menurut Tel. Jadi kalau idealnya itu kan LSM punya platform, punya visi, punya misi, punya tujuan dan dia punya program spesifik Bung Alil. Iya. Jadi sama, saya selalu mencontoh lembaga saya Bung Alil. Alhamdulillah. Mungkin terakhir 2-3 tahun yang lalu barangkali baru selesai bekerja bermitra dengan lembaga internasional seperti USAID, kemudian The Asia Foundation dan beberapa lembaga internasional seperti JK. Hampir semua lembaga internasional yang pernah ada kami pernah bermitra. Jadi pada saat itu memang kami asik, jarang kerja sama kami dengan pemerintah daerah karena dana dari lembaga-lembaga internasional itu jelas. Saya ingin sampaikan di sini Bung Alil bahwa cikal bakal kantor perizinan di Baru sampai ada MPP Mall Pelayanan Publik itu tidak terlepas dari peran saya Bung Alil. Iya, peran LSM Yayasan Adil Sejahtera ya. Kalau Anda ingat itu belum ada kantor perizinan waktu itu masih Borum yang jadi bupati kan? Iya. Belum ada Sintab, belum ada kantor perizinan lah. Perizinan itu terpencar-pencar di mana-mana. Betul, Ini banyak yang tidak tahu tapi sebenarnya juga orang tahu karena kan juga orang bertanya apa sih sebenarnya kontribusinya Pak Ilham di Baru begitu kan? Sampai desain dan sistem yang ada di MPP itu masih dari kita Bung Alil. Iya. Kan saya bawalah dulu orang-orang studi banding Bung Alil. Iya. Saya gabung dulu antara pemerintah Maros dengan Baru. Kalau bukan Maros, Palopo lah. Studi banding tidak ada biaya dari mereka. Biayanya kita semua kasih transport lagi, kasih nginap di hotel, belajar tentang kait perizinan. Dan setelah itu mulailah saya ketemu dengan Mbak Rom setelah pulang, waktu beliau jadi bupati, kita minta kantor dan menyusun perangkat organisasinya bersama dengan Ortala dan jadilah, dan itulah prosesnya sampai hari ini Bung Alil. Jadi memang kita jelas kita punya program. Nah menurut saya yang sekarang ini ya memang ada beberapa, ya kita tidak bisa menutupi juga Bung Alil, ada teman-teman memang mengatasnamakan LSM tetapi kerjanya bukan kerja-kerja LSM Bung Alil. Kerja apa biasanya? Iya, boleh sebenarnya kita melakukan advokasi, advokasi misalnya membela rakyat dengan misalnya isu lingkungan. Membela rakyat karena ada dirugikan, misalnya tanah adat, tanahnya diambil saja dengan itu bisa kita lakukan advokasi seperti itu. Tapi menurut saya kalau ada LSM justru rakyat atau masyarakat takut dengan LSM, berarti bagaimana caranya sementara LSM itu kan lembaga swadaya masyarakat. Kalau kita berbicara swadaya berarti apa ya? Swadaya kan masyarakat. Iya. Seperti itu. Jadi
Ya cuma saya lihat ini, saya kadang tidak bisa bedakan ya Bung Alil. Kadang juga kalau saya turun ke lapangan, aduh memang kasihan juga teman-teman ini karena tidak ada ruang untuk berprogram, Bung Alil ya. Ya, jadi banyak yang seperti itu, Bung Alil. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan, tergantung orang-orang yang berhimpun di dalam lembaga itu mau fokus kemana, Bung Alil. Mau terkait dengan isu-isu apa, misalnya. Seperti itu. Mestinya, Bung Alil, bukan yang kita sampaikan tadi itu bahwa kerjanya hanya mencari kesalahan dan sebagainya dalam, apalagi kalau ada istilahnya itu ya. Banyak kan sekarang yang sudah ditangkap itu, Bung Alil, teman-teman yang mengatasnamakan LSM gitu, peras-peras orang, ada kasus akhirnya kerjasama yang diperas dengan kejaksaan akhirnya OTT, waduh kan kasihan juga kalau begitu. Ini ada oknum yang tidak bertanggung jawab di. Maksudnya seperti itu. Kalau LSM itu murni sekali tuh, Bung Alil, untuk kepentingan rakyat. Tidak ada yang lain. Bahkan makanya dikenal dia di LSM itu adalah organisasi nirlaba, organisasi yang non profit, Bung Alil. Seperti itu. Meskipun kedepannya karena banyak lembaga internasional yang sudah tidak ada lagi, maka yang namanya terjadi fundraising, bagaimana kita menciptakan usaha-usaha di dalam dunia LSM kita supaya dia membiayai misi kita, Bung Alil. Iya, itu yang saya mau tanyakan. Kalau seumpama ada LSM ini, kemudian kita mau menggali ini sesuatu yang tidak mungkin ada hal yang mau dikorek di situ, kemudian tidak ada anggarannya ini, kan butuh anggaran juga, butuh dana juga ini, ya dananya dari mana kemudian? Ya itulah susahnya memang kalau program itu adalah program yang kita ini belum ada, katakanlah kita belum ada donatur yang memang membackup semua program-program kita, Bung Alil ya. Nah, jadi otomatis kita kan butuh juga anggaran untuk melakukan kegiatan advokasi. Beda misalnya kalau ada kasus tanah lalu kita advokasi, kita dampingi, karena ada kan juga LSM itu yang program untuk menyuarakan keadilan, mendampingi apa ya, persoalan hukum bagi orang-orang kecil ya, orang-orang yang tidak punya uang, Bung Alil, juga kan seperti itu. Tapi kan ada juga yang membiayai dari belakang. Karena kalau tidak ya gimana mereka bisa juga bekerja, Bung Alil. Seperti itu. Jadi intinya poinnya di sini memang dengan situasi sekarang ini banyak lembaga swadaya yang besar kemarin itu sudah mulai pelan-pelan redup karena kehilangan donor abadinya. Sudah harus saatnya berubah lagi untuk bermitra dengan pemerintah, karena kita juga punya hak untuk bermitra sebenarnya dengan pemerintah, dan pemerintah tidak ada alasan untuk tidak membiayai kita punya program, Bung Alil. Tidak bisa, sepanjang kita juga bekerja memang ada manfaatnya dan bertanggung jawab. Bukan justru setelah dikasih anggaran tidak jelas apa yang dikerja, bahaya juga, Bung Alil. Tidak seperti itu, karena ada tetap ada namanya responsibility, ada tanggung jawab, Bung Alil. Katanya juga ini, Amila, informasi kemarin bahwa LSM ini bisa melaksanakan program semacam proyek pembangunan, katanya. Apakah begitu? Ya tergantung badan hukumnya, Bung Alil. Sama dengan koperasi. Koperasi kan sekarang juga bisa terlibat kegiatan-kegiatan tender pemerintah ya. Begitu. Bisa melaksanakan proyek-proyek. Kalau badan hukumnya dia memang ada programnya seperti itu dan KLBI-nya ada di situ. Ada di situ bisa saja. Oke. Sama dengan saya. Ini kan misalnya saya kerjasama dengan Bone kemarin dengan melakukan pendampingan untuk mall pelayanan publik, itu kan IAS yang masuk ya. Tetapi kita lengkapi dengan itu tadi. Baik, kita sapa-sapa dulu untuk yang di bawah ini. Ini ada teman kita Bahar Marsep. Selamat pagi Bung Alil. Selamat pagi juga ini Bung Marsep. Ada juga Om Malik ini kayaknya nih. HM Haji Malik. Selamat pagi. Pak Malik ya ini. Siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Malik ini fotonya. Pak, di mana nama Nasawita Irayawa?
Iya. Iya, sudah ada ini Om Malik. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Wah. Ini kayaknya di jalan nih, di mana kayak ini? Ya, di jalan ini menuju ke Baru. Oh iya. Iya. PWI. Iya, sebentar nih jam 1 insyaallah. Iya. Iya. Oh ini hari gade itu gak undangan anggota Getar News. Diundang sih semua. Diundang semua kayaknya ya. Tapi dia gak ada sampai ke saya undangan jadi. Oh. Berarti saya termasuk tidak diundang. Diundang. Diundang semua ya. Iya. Iya. Apa tema ini? Tema ini pagi ini kita ini Permasi lagi berduka. Ini salah satu pendiri dari Permasi, Kak Sul meninggal dunia. Iya. Sudah tadi saya sampaikan bela-sungkawa di grup. Iya. Ya. Jadi karena Bung Alil juga baru aktif lagi setelah Jakarta, jadi tema kita hari ini ya kita hanya mengalir saja apa kira-kira yang menjadi aspirasi teman-teman Bung Alil ya. Kecuali mungkin untuk hari Rabu dan Kamis ya kita mungkin membahas tema-tema yang spesifik lagi. Jadi hari ini kita hanya menyerap dulu apa kira-kira yang kita bahas. Cuma tadi agak berkembang ke dunia-dunia NGO, dunia-dunia LSM. Sebenarnya menarik hari ini kita bicara lagi tentang pers itu Bung Alil. Karena kan konferensi PWI ya baru ya. Dalam sejarah kan ini baru untuk pertama kalinya Bung Alil. Nah, apa harapan teman-teman di Baru ini terkait dengan dunia jurnalis ini, wartawan kita ini Bung Alil ya? Iya. Ya seperti itu. Mungkin ada harapan-harapan yang ingin disampaikan. Berarti pemilihan pengurus nanti ya? Iya, kamu. Iya, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Malik. Ya, terima kasih. Iya. Jadi yang pertama bahwa kita semakin kehilangan yang namanya NGO itu. Iya. Seperti ketua-ketua LSM termasuk salah satu pendiri Andi Agus. Iya. Berkiprah ke pers, jadi wartawan juga, sehingga tidak fokus lagi di lembaga. Semuanya pada apa namanya, alih profesi yang apa ya, saya tidak tahu kenapa akhir-akhir ini orang banyak tertarik jadi wartawan, jadi pers. Saya baru mau kaji nih kenapa sampai banyak yang tertarik. Apa yang menjadi apa namanya jenis itu, menjadi penilaian yang positif terkait dengan kulit tinta ini. Jadi wartawan, karena menurut saya ya kalau saya pribadi kan belajar dari awal, saya belajar terus. Menurut saya tidak gampang jadi pers. Tapi kenapa orang akhir-akhir ini banyak yang tertarik? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya kan sekarang kan modelnya cuma model share. Modal share saja. Mohon maaf ya. Tapi saya berharap dengan adanya kepengurusan, insyaallah PWI khusus untuk Baru ini yang pertama, karena kemarin kita gabung terus ke Parepare. Hari ini kita akan membuktikan bahwa
PWI sudah ada di baru tersendiri. Mudah-mudahan PWI ini betul-betul bisa mempersatukan, sebab kita tahu bukan hanya PWI sebagai organisasi pers, organisasi wartawan. Banyak, ada AJI, ada ini, banyak lah. Tapi mudah-mudahan bisa mempersatukan wartawan dan betul-betul semua wartawan itu ya bisa terus belajar, tidak boleh berhenti belajar. Sebab banyak sekali memang yang harus kita kuasai. Iya. Oke, Om Malik. Posisi sekarang di mana nih, Malik nih? Di Kuba. Oh, masih jauh, masih bisa nanti berkomentar panjang ya. Oke, kita sudah tangkap poinnya, Bung Alil. Jadi ini juga kan menjadi fenomena yang menarik, Bung Alil. Biasanya di kota-kota besar itu dunia jurnalis itu memang berkembang, Bung Alil, karena seiring dengan dinamika kota yang semakin dinamis, Bung Alil ya. Kalau di daerah itu justru menjadi tanda tanya kenapa orang semuanya tertarik masuk di situ. Jadi kalau saya melihatnya, Bung Alil, pertama memang kontrak dengan pemerintah itu salah satu menjadi pemicu, Bung Alil ya. Maksudnya kerjasama dengan pemerintah, menjadi media pemerintah, itu memang menjadi salah satu daya tarik utama, karena di situ tentu ada benefit, Bung Alil ya. Karena katakanlah mereka dibayar dengan jasa itu. Saya tidak ada persoalan dengan itu, Bung Alil. Semua orang bisa mencari untuk kebutuhan hidup. Nah, yang jadi persoalan sebenarnya adalah ketika nilai-nilai pers itu tidak terpatri di dalam diri kita, Bung Alil. Saya selalu katakan begini, dunia pers itu adalah pilar keempat demokrasi kita, Bung Alil. Setelah eksekutif, yudikatif, legislatif, maka ada pers. Dia kekuatan yang sangat besar untuk bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah, Bung Alil. Jangankan lebih dari itu dia bisa lakukan. Nah, persoalannya adalah kita belum melihat itu, belum ada keseimbangan, check and balance di baru ini. Dan itu bisa saya pertanggungjawabkan dengan statement saya, Bung Alil. Saya kadang menyayangkan itu, misalnya kemarin ada demo dari Gapembar, ada demo yang dilakukan HM. 1-2 saja media yang memberitakan itu. Padahal sebenarnya tidak perlu ada ketakutan seperti itu, karena kita sudah bermitra ke pemerintah, karena independensi pers itu sebenarnya juga harus ada, Bung Alil. Jadi yang penting kita memberikan berita yang seimbang, Bung Alil, seperti itu. Begitu salah satu. Yang kedua, teman-teman ber-LSM itu memang tidak punya program, Bung Alil. Jadi mau apa? Nah, sementara ini kan kalau kita ada media, persyaratannya pun juga di baru ini belum ketat seperti itu ya. Mudah akses kan. Kalau di daerah lain saya coba-coba untuk akses ini, Bung Alil, ini sudah pakai e-katalog. Saya di Wajo aja kemarin ingin masuk, saya punya media itu, Bung. Ini sudah pakai e-katalog, Bung Alil. Jadi pemerintah di sana berhak untuk menentukan melalui e-katalog mana yang mereka inginkan, karena di situ sudah ada penawaran-penawaran dan sebagainya, Bung. Nah, kok ditanya deh, Pak, belum seperti itu, Bung Alil. Jadi ya biarlah dikaji dulu apa sebenarnya ini. Karena terus terang kalau masih modelnya seperti sekarang ini, Bung Alil, malas kita. Hanya satu jis kita baca, ngapain mau baca 20 sampai 30? Satu saja kan, poinnya isinya sama, Bung Alil. Cuma judul aja yang beda. Kalau misalnya informasi dari pemerintah ya. Kalau saya maunya humas itu kasih tantangan wartawan yang kerjasama dengan pemerintah. Mereka turun semuanya ke lapangan dan membuat berita berbeda, Bung Alil, sesuai dengan penangkapan mereka. Itu baru bervariasi, enak kita. Iya, bisa bacanya, Bung Alil. Bisa saja dibandingkan dengan sekarang. Iya, bisa saja mungkin ada rilis yang diberikan oleh pemerintah, tapi kan isinya kan bisa beda-beda karena. Tapi begini, Bung Alil, bisa juga begitu. Kalau memang tidak turun orang di lapangan, berarti dia beropini. Kalau dia tambah-tambah dari rilis atau mencoba berimprovisasi itu berarti dia sudah opini, dia sudah mulai berpendapat. Karena dia tidak turun ke lapangan. Tapi ketika dia turun ke lapangan, banyak yang dia bisa tangkap dari situ, Bung Alil. Mulai dari peserta, testimoni, siapa tokoh-tokoh yang hadir, apa yang diucapkan dan sebagainya. Itu kan sudah besar untuk bisa dikembangkan. Tapi kalau dia tidak hadir, baru rilis saja yang diterima, pasti
beritanya kurang lebih sama semua. Isinya mulai dari teras berita, tengah berita sampai ujung berita pasti sama. Oh iya. Oke. Dan itu kerugian buat Pemda menurut saya. Karena cuma satu saja item yang ada. Yeah. Kan mestinya dibagi-bagi nih, misalnya hari ini kegiatannya Bupati ada 5, berapa wartawan yang kontrak sama kita, dibagi aja 5-5 itu, 5-5 misalnya 5 orang yang turun di sini di A, B dan C, begitu Bung Khalil. Oke, sebelum dilanjut ini ada komentar. Ko Aseang, assalamualaikum abangku, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemudian ada Bahar Marsep. Waalaikumsalam Bang, salam kenal. Oke. Ada koas miss call menyapa. Apa ini? Misol menyapa. Kuaseng gisel. Misol. Misol. Gisel menyapa bukan. Balecos. Tahun lalu ada penerbitan sertifikat tanah gratis. Apakah program pemerintah tahun ini masih ada, Bung? Karena masih banyak tanah yang belum ada sertifikatnya. Kita tidak tahu kedepannya kita tidak tahu kedepannya. Siapa tahu kedepannya ada investor masuk ke baru, jadi masalah lagi bagi masyarakat. Jadi memang ini Bung Khalil jangan terlalu berharap juga dari pemerintah sertifikat gratis itu. Kalau ada sekarang tanah dan memang lengkap di semua surat-suratnya kasih sertifikat. Karena bahaya itu jangan sampai orang lain mafia tanah yang kasih sertifikat lagi kan persoalan. Mega tutup mafia tanah tiba-tiba ada sertifikat, double sertifikat. Jadi kalau memang ada jalan lebih sertifikat. Kalau belum ada itu program, Bung. Kalau mau lebih lengkapnya untuk dapatkan informasi terkait dengan sertifikat Prona ya kalau saya tidak salah waktu itu. Ya silakan berhubungan dengan pertanahan untuk dapatkan informasi, Bung. Saya dengar juga ada yang tidak tahu apakah lembaga apa yang bisa menerbitkan sertifikat itu dengan mudah. Ada katanya itu. Tapi saya tidak tahu lembaga apa itu. Ya, kemudian menarik tadi itu Om Milo terkait dengan ini kan pers ini bekerja sama dengan ada program bekerja sama dengan pemerintah. Pertanyaannya ini LSM bagaimana ini? Apakah dibuka juga ruang kepada LSM ini atau NGO untuk bekerja sama dengan pemerintah? Ya khususnya di Kabupaten Baru ini Om Milo. Iya. Jadi sama aja Bung Khalil, sama saja dengan media, sama saja dengan LSM. Menurut saya pemerintah harus membuka ruang untuk bekerja sama dengan LSM yang memiliki program yang jelas. Infrastrukturnya juga jelas, kantornya ada, maksudnya kemudian ada tenaga, ada staf yang memang bekerja untuk itu dan dia punya track record memang yang cukup misalnya boleh. Kan tidak mesti sebenarnya ada kan dua hal yang seperti ini Bung. Ada lembaga yang memang yang baru dibentuk. Katakanlah kita ini punya lembaga baru kita bentuk ini Bung Khalil. Insya Allah mudah-mudahan hari ini juga selesai SKT-nya. Tetapi orang-orang yang terlibat di dalamnya sudah punya CV yang cukup terkait dengan LSM. Katakanlah seperti itu. Nah, misalnya saya secara pribadi misalnya kalau hanya untuk tebal-tebal 5 halaman saja kalau CV sama 98 kerjasama dengan lembaga internasional ini kan cukup, berarti kan sudah ada sebenarnya personal garansi di situ Bung Khalil. Ya seperti itu dan mestinya yang penting kan sebenarnya program yang kita tawarkan itu kepada pemerintah adalah memang program yang sejalan juga dengan visi misi di pemerintah daerah Bung Khalil seperti itu. Kalau saya pemerintah harus terbuka dengan catatan bahwa tetap independensi LSM sama dengan wartawan juga itu sama dengan pers itu tetap juga ada, jangan dibungkam dengan adanya kerjasama itu. Menurut saya seperti itu Bung Alim. Semakin banyak kerjasama LSM dengan pemerintah kan semakin meminimalisir sebenarnya persoalan ini kan sebenarnya terkadang juga bukan hanya persoalan idealisme atau persoalan kehidupan. Teman-teman kita kalau mau bekerja tetapi tidak bisa berprogram ya akhirnya seperti yang tadi kita sampaikan itu. Bahwa lele ini Pak Bitau toh misalnya seperti itu.
Ya karena begini Milo, di masa masyarakat atau ini karena itu LSM katanya pada niona upudake maka dah mata metoi nasang apa na paresa nasang kato nasang oknum LSM ya nan meto ya na korek nasang temakata Jadi kan tergantung sebenarnya lembaganya Bung Ali. Ada lembaga anti korupsi, adalah itu kan seperti itu. Ada lembaga, saya ulangi lagi, ada lembaga konsen di lingkungan, ada lembaga yang konsen misalnya di persoalan hukum, ada lembaga yang konsen di pemberdayaan masyarakat, ada ya lembaga yang konsen di perlindungan masyarakat adat, dan semuanya tergantung daripada lembaga-lembaga itu Bung Ali programnya. Iya. Ini ada komentar ini di bawah ini. Apakah investor sudah bisa masuk di Baru ke depannya? Nah, ini pertanyaan Kapang ini. Ya. Apakah investor sudah bisa masuk di Baru ke depannya? Nah. Ya, ada Soraja Channel. Selamat pagi, menyimak sambil ngopi. Wah, kirim-kirim ngopi nih. Kirim-kirim kopi. Ya, menyimak katanya sambil ngopi. Wah. Oke, Seraja Channel, selamat bergabung. Ya. Untuk Anda semua jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan ke teman-teman Anda supaya acara ini lebih banyak yang mengikuti acara ini. Jadi silakan jangan lupa dibagi-bagikan ke teman-temannya ya. Iya. Baik yang juga yang saat ini menyaksikan atau mengikuti acara ini di Facebook kemudian di YouTube. Iya. Oke, Amila. Iya, terkait dengan katanya apakah investor ini sudah bisa masuk di Baru? Iya, kalau persoalan investasi Bung Alil. Iya. Baru saya rasa welcome terhadap investor yang mau masuk. Yeah. Tetapi memang pemerintah daerah ini harus yang namanya proaktif, Bung Alil. Kalau kita tidak proaktif untuk menawarkan apa yang menjadi berbagai potensi sumber daya yang ada di daerah kita, itu juga biasanya tidak terlalu berhasil. Karena apa? Hampir semua juga daerah di Sulawesi Selatan ini melakukan hal yang sama, Bung Alil. Katakanlah misalnya kita ingin menarik investor di bidang pariwisata. Yang lain punya potensi kayak Bulukumba, Pindrang, apa dan sebagainya, kan juga melakukan hal yang sama proaktif untuk menghubungi hal yang sama. Jadi sebenarnya di sini yang kita butuhkan adalah menjemput bola, Bung Alil. Kita tidak boleh menunggu ya, menurut saya. Dan seperti yang kita katakan selalu, mudah-mudahan didengar ini oleh pemerintah bahwa tidak ada jalan lain kalau kita ingin melakukan meningkatkan daya beli masyarakat. Kecuali menghadirkan investasi, karena dari investasi itulah menghadirkan tenaga kerja, Bung Alil. Terbuka lapangan kerja yang luas. Dengan terbukanya lapangan kerja yang luas, hadirnya perusahaan-perusahaan berinvestasi memberikan multiplier efek ekonomi yang besar buat Baru, Bung Alil. Hidup mana nih sektor real bergerak kalau ada investasi, apalagi kalau investasi misalnya perusahaan, kan bisa, Bung Alil. Nah, persoalannya bagaimana kita proaktif untuk menawarkan itu, Bung Alil. Oleh karena itu semua kepala-kepala OPD yang memang sangat strategis ke depan itu, Bung Alil, harus memilih dengan orang yang tepat supaya bupati ini semakin ringan dia punya kerja, Bung Alil. Kalau menteri-menterinya ini orang-orang yang memang punya kompetensi di bidang itu, karena kalau tidak juga pusing juga tuh dia, Bung Alil. Seperti itu ya. Bung Alil. Di Baru ini mestinya kalau menurut saya banyak hal lah. Kalau investasi sudah bisa masuk, mau kita tambang juga ada, kita mau pertanian sangat terbuka, mau peternakan juga sangat terbuka, apalagi ada potensi makanan MBG, butuh telur, butuh daging ayam. Persoalannya adalah bagaimana kita welcome, kemudian bagaimana memberikan keringanan dan kemudahan bagi orang yang mau berinvestasi. Itu saja, Bung Alil, tawarkan. Pokoknya siapa saja yang mau datang berinvestasi, silahkan menghubungi kami. Kami memberikan kemudahan, Anda dapatkan keuntungannya, daerah mendapatkan manfaatnya, ya seperti itu. Yang penting mudah ya, pengurusannya
Dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Baru juga. Bermanfaat. Iya. Ya, Bung Khalil. Nah, mudah-mudahan ini ada yang bisa kita lihat nanti dalam 1 tahun ini, Bung Khalil. Apa yang investasi apa yang bisa masuk, Bung Khalil? Ya, makasih banyak ini Om Hasan sudah kirim gift ini. Ya. Ada Soko Bampa, insya Allah kena podo. Iya. Oke siap abang-abangku. Koh Asyang. Anu kapengnya? Koh Asyang. Boleh ane. Tidak boleh ASEAN. Tapi saya lihat ada yang menarik kemarin. Om Malik bisa juga komentar ini. Saya lihat kemarin di acara sepak bola kita yang Bupati Kap ini ya. Ada saya lihat baliho dipasang di lapangan di situ Kons. Iya. Ada. Ini perlu dikomentarin nih. Apakah sudah ada bau-baunya bahwa Kons ini mau bagaimana akan merapat? Ini? Apa merapat atau bagaimana? Iya. Karena ketua PSSI ini juga di Baru ini kan wakil bupati. Iya. Dan wakil bupati ini kita tahu waktu masih jadi sekda, beliau ini kan paling banyak ya ikut terlibat di dalam proses perencanaan pembangunan di Baru, termasuk di kawasan industri Baru, Kibar, dan termasuk dengan membuat beberapa perencanaan-perencanaan, Bung Khalil ya. Jadi saya ada tanda-tanda kayaknya, tanda-tanda atau apa itu, Bung Khalil? Karena kalau dia jadi sponsor berarti kan dia kasih keluar uang, Bung Khalil. Iya betul. Dia membiayai sepak bola, dia bantu kan kompetisi itu. Kalau dia bantu berarti siapa tahu masih ada jaringannya di sini, Bung Khalil. Iya. Ada signal yang diberikan, ada pesan yang diberikan bahwa kira-kira kemungkinannya ke depan kita belum tahu ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan orang yang hadir di sini. Apa itu? Ada misinya. Ya, Om Malik, silakan. Apa, Bung Malik? Saya kira terkait Kons terbuka lebar untuk Baru, karena memang pada saat kampanye kemarin memang sempat menjadi isu yang bahwa akan, tapi mungkin beda, mungkin bukan semacam pabrik atau apakah? Pabrik semen. Tapi mungkin hal yang lain. Yang pasti bahwa PT Kons ya tetap berkeinginan untuk berkiprah di Baru. Apalagi kan dia punya aset. Dia punya aset, kan mesti dia memanfaatkan aset yang ada. Tapi mungkin dalam proses yang lain. Kemudian ada beberapa hal yang menarik, Pertama, bahwa memang pemerintah saat ini betul-betul kerja keras untuk mewujudkan Kibar itu. Jadi dia tidak pernah berhenti mencari. Kemarin juga ada komunikasi dengan Pelindo. Mudah-mudahan ada semacam komitmen yang sudah terbangun antar Pelindo dengan pemerintah daerah. Kemudian ya saya kira kemarin saya ada juga info yang bagus bahwa wakil bupati itu menyoroti kinerja Badan Pendapatan Daerah. Saya kira ini sangat memberi harapan. Ya, jadi saya kira sudah mulai nampak bahwa upaya untuk mewujudkan apa yang sudah diwacanakan kepada masyarakat sudah mulai berjalan. Ya, jadi ini juga menjadi tantangan menurut saya pemerintah yang sekarang ini, Bung Khalil. Apalagi kalau tadi Om Malik menyatakan bahwa ini bagian juga dari kampanye kemarin, menghadirkan kembali Kons. Yang kita tahu sampai hari ini adalah yang pertama, kalau ingin berproduksi kembali seperti konsep semula itu kayaknya kecil kemungkinan karena produksi semen secara nasional itu sudah terjadi overproduksi, Bung Khalil. Yang kedua, banyak hal-hal yang sudah bertentangan di
situ terkait dengan keberadaan di wilayah Kibar. Ada itu kan yang mengatur itu Bung Khalil, bahwa tidak boleh lagi ya seperti itu Bung Khalil. Mungkin juga ada hambatan di situ. Nah mungkin saja kalau Kons nanti ingin kembali itu mungkin packing. Jadi packing saja Bung Khalil, pengapalan lalu jalan, dan itu tidak seberapa tenaga kerja yang dibutuhkan kalau terkait dengan itu Bung Khalil. Tapi kita tunggu sajalah nanti sumber resmi dari pemerintah bagaimana dengan Kons ini. Kons yang kita harapkan kan Kons yang bisa menyerap tenaga kerja yang begitu besar Bung Khalil. Karena kalau Kons juga hadir tidak memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja yang besar, ya mungkin kita hanya bisa dapat retribusi dan sebagainya, dan itu di luar harapan kita Bung Khalil. Ya, sebelum dilanjut persoalan Kibar, saya mau singgung lagi persoalan Kibar ini. Kibar ini memang pertarungan sering sengit ini Bung Khalil. Apakah bisa terwujud? Antar optimisme dan pesimisme itu Bung Khalil. Tidak semudah yang kita bayangkan. Karena Kibar itu masih tetap terkait dengan hitungan-hitungan Bung Khalil. Tetap ada unsur dagang di situ, tidak bisa tidak. Apakah feasible untuk bisnis di situ? Tidak. Itu Bung Khalil. Silakan. Kita lanjut. Ini ada komentar di bawah. Mario investasi apa yang cocok di Baru Bang? Investasi apa yang cocok untuk di Baru? Ya. Kemudian saya bacakan semua dulu nih. Ya. Sokok Bampa. Banyak Anda yang mau apa nih? Banyak yang mau pulang. Investasi perantauan baru dibutuhkan oleh pemerintah dan open mindset masyarakat. Apa ini? Open mind masyarakat. Ya, kemudian Ko ASEAN, investasi wisata peternakan Abang bisa. Wah. Iya. Ini komentar yang masuk di bawah ini. Ya, banyak Anda yang mau pulang investasi yang ada di perantauan. Ya, dibutuhkan oleh pemerintah dan open mind masyarakat. Iya. Iya, begitu Mila. Ya, komentar dari teman-teman kita di TikTok. Iya, silakan Om Mila. Apa itu Bung Khalil? Iya. Oke, jadi ini ada banyak ya Bung Khalil. Kalau kita berbicara tentang apa sih sebenarnya potensi di Baru yang bisa menghadirkan pariwisata, menghadirkan investasi Bung Khalil. Iya. Pertanian, peternakan dan perkebunan itu menurut saya layak untuk berkembang, layak untuk investasi di Baru. Apalagi perikanan Bung Khalil. Coba ya kita di Baru saja, kalau Kolsteres saja itu belum ada Bung Khalil. Iya. Misalnya ya, peternakan ini luas, areal kita ini luar biasa. Kalau mau kembangkan sistem peternakan yang lebih besar Bung Khalil ya, untuk menangkap peluang itu kita bisa memenuhi beberapa daerah barangkali ini terkait kebutuhan daging ayam ini Bung Khalil. Dan petelur. MBG itu kan telur dan daging ayam Bung Khalil, identiknya di situ. Iya kan? Nah kita ini kan punya daerah, kita punya pabrik pakan yang ada di atas ini. Jadi apalagi Bung Khalil, luas tanaman kita ini luar biasa. Kalau bisa ditanami jagung untuk makan, semua bisa lah. Karena salah satu indikator atau salah satu syarat kalau menghadirkan industri misalnya di Baru, ya tentu juga harus didukung dengan kebutuhan bahan baku lokal Bung Khalil ya, supaya kosnya tidak menjadi mahal. Dan kalau untuk itu di Baru saya rasa sangat layak Bung Khalil. Pariwisata apalagi? Iya. Mau pariwisata alam, mau pariwisata bahari, kita luar biasa Bung Khalil. Coba kita lihat Takalar itu, luar biasa berkembangnya dia punya industri pariwisata bahari Bung Khalil. Kalah apa kita Takalar dengan Baru kalau kita mau bicara pesisir laut Bung Khalil. Tapi kemampuan mereka untuk menangkap itu tadi investor untuk masuk di situ Bung Khalil. Mungkin ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Saya pikir Baru ini masih sangat memungkinkan untuk kehadiran investor. Apalagi kita punya keunggulan komparatif yang nyata Bung Khalil. Apa itu keunggulan komparatif kita? Kita punya pelabuhan Bung Khalil. Ya,
Kita punya pelabuhan, mau kapal kayu di Awarangnya kapal-kapal antar pulau, mau kita punya kapal pelabuhan Cura dan pelabuhan penumpang PL ini ada. Kita mau kereta api ada, jalur transportasi darat kita luar biasa, tidak ada hambatan. Mau udara dekat lagi itu kan, Maros dengan di sini cuma berapa jam. Jadi sangat mendukung sebenarnya Bung Alil. Nah, kata kuncinya satu menurut saya kalau dalam hal ini memang pemerintah harus meluangkan waktu yang cukup, energinya di sini Bung Alil untuk bertemu dengan para investor. Jadi sudah harus ada proses identifikasi investor-investor terkait dengan potensi sumber daya kita Bung Alil. Lalu bangun komunikasi, Bung Alil. Saya kasih contoh tadi bahwa yang investasi terkait dengan pariwisata di Kabupaten Takalar itu terutama di Pantai Galesong itu Bung Alil, itu adalah yang punya Grand Mall yang ada di Maros. Nah, dihubungi, dicoba tawarkan misalnya bagaimana Garongkong atau Padongko di situ Bung Alil ya, di Bola Pitu di situ bisa saja sebenarnya. Nah, persoalannya adalah memang dibutuhkan itu tadi adalah proaktif Bung Alil. Kita boleh kita menunggu orang yang datang, kita harus jemput bola menawarkan itu Bung Alil. Iya, apalagi kalau kalau seumpama kan bukan cuma kemudahan tapi mungkin rasa komunikasi terkait dengan siapa tahu temannya ada teman pertemanan ya. Iya. Persahabatan. Apa bawang ya prinsipnya. Nah kalau kimi tai pasar Emaroa, kalau kimi tai tempat-tempat kuliner menjadi ramai ya memang harus ada di Baru. Karena memang kita harus jujur juga mengakui agak sulit juga di Baru, jumlah penduduk juga memang tidak terlalu besar Bung Adil. Jadi harus ada investasi besar yang masuk. Penduduk tidak banyak di Baru, kemudian luas wilayah Baru kan sangat luas juga. Sangat luas. Ya, jadi dia gopo tuh jadi ke warkop Perodoro ya lele Bung Alil. Jadi saya lihat betul lagi nih ada warkop baru terbuka di depannya Mr. Day Bung Alil ya. Ada juga terbuka lagi baru kalau malam itu dekat jembatan di situ. Kayaknya kena dampak lagi yang lain-lain itu Bung Alil. Mungkin nanti jenuh lagi di situ, ada lagi hal yang seperti itulah siklusnya saya bilang. Karena tidak seberapa orang yang memang, karena itu tadi daya beli memang yang lemah Bung Alil. Kalau daya beli lemah bagaimana itu? Kalau begitu. Solusinya solusinya adalah bagaimana produktivitas semua sumber daya yang ada ini lebih ditingkatkan, pertanian dioptimalkan, perikanan dioptimalkan, UMKM dioptimalkan, masukkan investasi yang menyerap tenaga kerja Bung Alil, baru bisa. Sekarang kan uang yang ada di kita ini hanya untuk hidup saja Bung Alil, untuk makan. Kalau kita mau konsumtif itu kayak beli ini beli itu kan persoalan lain. Yang penting dulu makan sekarang ini Bung Alil. Makanya orang kalau ke pasar itu coba lihat, perhatikan kalau anggota DPR kita, pejabat kita coba di luar pasar hari pasar ya, coba jalan-jalan ke pasar. Ya mereka beli apa orang yang rata-rata beli sana? Cuma beli ikan, beli beras, sayur, udah pulang. Itu aja. Artinya kebutuhan perut. Jadi yang menjualan ini sampai pakaian-pakaian itu bagaimana? Sama nih ya puang tabi aja agak cerita dek si gagal apa ilo masih malam petan apa sapar nih apa waro sih. Itu pun juga sudah banyak online shop kan, jadi berdampak juga Bung. Nah saya dina nulek kajue yon leto bae, nulek apa ngun leto nih. Sekarang sudah ada Bung Alil yang makanan jadi kan? Iya. Orang-orang di rumah di sini kadang juga sudah malas itu Bung Alil, apalagi aku makai lukele apa sama nih bawa aku teh. Sudah diantarkan, ada kurir kan yang mengantar. Eloki kaju-kaju panasa atau kaju tetu agak apa langsung saja kapurung aja lagi langsung ke Sumpang ke Angkringan udah nyampe itu. Iya. Ini masih ada komentar ini. Milo. Ini apatis mau tanya Bang, berapa sekarang UMK baru? Wah, UMK-nya saya tidak tahu itu berapa. Apa itu maksudnya UMK-nya? UMR-nya atau apanya? UMR barangkali itu. Iya. UMR kapan ini? Karena kalau UMK data itu dari segi data nasiaga. Kalau UMR-nya ya nanti kita
secara ini. Kemudian sepertinya cocok memang peternakan, kita punya lahan yang luas, akses transportasi juga mumpuni. Ini Mario Rio. Ada Om Made juga ini. Izin Om, infonya Pemda siap dengan investasi masuk ke Baru, khususnya wilayah Kibar. Pemda siap dengan investasi investor masuk ke Baru, khususnya wilayah Kibar. Kemudian Mario Rio, kalau pariwisata butuh effort lebih. Om ada. Ini kalau bisa hebat semua juga. Hebat semua juga ini teman. Kadang bahasa-bahasa ya effort. Agar Bung Ali lebih berat Bung Ali. Lebih berat di effort. Iya, ini komentarnya. Oh, tak sambung-sambung kini, tak pisah-pisah. Ya. Kalau bisa komentarnya satu-satu mau ya, supaya tak ini kita baca tidak tak sepotong-sepotong. Ya, Om Made, cuman masalahnya pembebasan lahan untuk wilayah itu katanya sedikit susah. Terkait dengan pembebasan lahan. Ya, salah satu contoh Desa Harapan sudah menghasilkan ratusan ton per sekali panen. Iya. 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 Angkat telepon lah. Iya. Ada telepon. Ya, saya ulangi lagi ya. Ini cuman masalahnya pembebasan lahan untuk wilayah itu katanya sedikit susah. Salah satu contoh Desa Harapan sudah menghasilkan ratusan ton pas per sekali panen. Apa ini? Di Desa Harapan. Iya. Apa itu menghasilkan apa? Panen apa itu Bung? Ini Desa Harapan sudah menghasilkan ratusan ton per sekali panen. Apa ini? Balecos, iya, diperjelas. Potensi besar di Baru, Bung, pabrik porang karena masyarakat sudah banyak yang tanam. Kemudian salah satu contohnya Desa Harapan sudah menghasilkan ratusan ton per sekali panen. Ya, ini porang ini. Porang. Iya. Kemudian hitung-hitungnya Pemda tidak mampu dalam hal ini. Iya. Om Made. Iya, pembebasan lahan terkait dengan pembebasan lahan ini. Iya. Jadi cuman masalahnya pembebasan lahan untuk wilayah itu katanya sedikit susah. Hitung-hitungnya Pemda tidak mampu dalam hal ini. Kemudian Mario Rio, kalau porang harganya sudah anjlok di pasar, bagaimana itu? Oke. Iya. Nah, kalau dikasih ruang investor sama halnya kalau baru dijual lagi. Oh, ini pendapatnya ini Om Made. Katanya kalau dikasihkan ruang investor sama halnya kalau baru dijual lagi. Kenapa gitu? Nah ini sebenarnya mindset yang perlu diluruskan. Tidak ada daerah yang maju tanpa investasi, Bung Alil. Cuma ya investasi yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Kalau kehadirannya memberikan dampak positif, Bung Alil, itu is okay, no persoalan. Artinya bukan terjadi monopoli dan sebagainya atau mereka masuk memukul, memberikan dampak kepada usaha-usaha lain yang sejenis. Itu Bung Alil menurut saya. Jadi tidak ada negara ini bisa maju dan berkembang itu karena adanya investasi, Bung Alil. Karena tidak semua kita ini mau berinvestasi. Saya ambil contoh Bung Alil, 3 tahun yang lalu kita bikin pertemuan saudagar Bugisma Baru di Klaro, dan pada saat itu semua sepakat
orang-orang yang sukses di luar ini bahwa kita ingin membangun misalnya Bola Pitui pada Ongko ini menjadi potensi wisata yang sangat besar, lengkap dengan master plan, Bung Khalil. Kita ingin punya pabrik beras yang terbesar supaya bisa mengakomodir semua ini, kita gila menghasilkan beras yang bagus. Tapi persoalannya adalah ya sampai hari ini tidak ada yang jalan, Bung Khalil. Kenapa seperti itu? Ya mungkin mereka realistis dari hitungan-hitungan, Bung Khalil. Contoh untuk menghadirkan misalnya pabrik beras yang besar, itu kan dia harus menerima Eropa berai, Bung Khalil. Sementara stok beras kita kan tidak terlalu cukup, Bung Khalil. Gabah ya maksudnya, harus ambil gabah di luar. Nah itu kan dihitung. Kemudian persoalan marketingnya seperti apa. Jadi itu harus dihitung semuanya. Dalam dunia seperti itu kan tidak bisa terlepas dari hitungan-hitungan bisnis, Bung Khalil. Selain polisi atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, Bung Khalil. Jadi kalau kita memberikan prioritas terhadap orang-orang baru yang mau berinvestasi, tapi kita juga tidak boleh menutup kemungkinan dari pihak luar yang ingin berinvestasi sepanjang memberikan multiplier effect yang baik untuk daerah, Bung Khalil. Seperti itu. Jadi harus menyangkut masalah UMR tadi ini, Bung Khalil. Jadi saya kira tadi UMKM, kalau UMKM itu kita harus cari datanya, Bung Khalil. Kalau saya tidak salah, kalau di Baru itu upah minimum regional itu kurang lebih 3 juta, Bung Khalil. Mungkin 3.600.000 sekian, Bung Khalil. UMR itu? Ya, UMR. Wah, tinggi juga nih. Upah minimum regional. Jadi mestinya itu, Bung Khalil, kalau berbicara UMR orang, kalau ada perusahaan-perusahaan besar, maka gajinya orang itu minimal seperti itu, Bung Khalil. Bisa di atasnya, jangan di bawahnya. Tapi sekarang kan kita gaji orang kalau kerja di KPKB, kasihan itu 800, 900. Mau di apa? Seperti karena itu. Pemasukannya juga tuh ya. Iya. Kalau perusahaan besar yang mempekerjakan tenaga kerja yang cukup, profitnya juga cukup, ya mungkin dia harus memberlakukan itu UMR itu, Bung Khalil. Dan ini tidak seberapa dibandingkan misalnya di daerah-daerah maju seperti di Jakarta, di Sidoarjo, daerah-daerah industri pasti lebih tinggi lagi, Bung Khalil. Mungkin di atas 5 juta, 6 juta di sana. Kita di Baru masih 3 juta 600 sekian. Iya. Oke, Amila, sampai saat ini kita masih bersama kami di obrolan pagi atau Ogi Baru Menyapa. Iya, mungkin ada yang ingin disampaikan ini, Om Malik, terkait dengan apa yang kita bicarakan pagi ini. Halo, Om Malik. Iya. Saya kira yang paling penting bahwa mari kita support siapapun yang mau membangun Baru. Kita berikan support dan kita awasi. Dalam arti bahwa ya semua investor yang mau masuk di Baru ya ikuti aturan yang ada. Aja nama lulu. Jangan ada bergaining sebelumnya. Apa ya rumah kesolang. Oke, itu saja saya kira. Iya. Amila, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita pamit ini. Jadi saya ingin stressing lagi, Bung Khalil, bahwa berdasarkan dari pengalaman kita selama Komal, diskusi publik di Ogi Baru Menyapa ini, maka persoalan lapangan kerja menjadi persoalan yang krusial menurut saya yang sering kita perbincangkan. Mestinya ini harus ditangkap oleh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan itu di dalam program kerja strategis mereka ke depan, Bung Khalil. Jadi bisa jadi misalnya membekali warga Baru usia-usia produktif untuk skill untuk bisa bekerja keluar. Kemudian di sisi lain juga bagaimana dia menghadirkan investasi masuk ke daerah kita, Bung Khalil. Mungkin UMR-nya di daerah tambang seperti Kalimantan, seperti di Jawa lebih besar daripada Baru. Tapi lebih mau itu nyaman ke kumi daerah Majama daripada Mesui karena biayanya juga di sana tentu menjadi besar. Kemudian terkait dengan hari ini adalah kita bicara tadi tentang pers, Bung Khalil. Kita berharap mudah-mudahan ke depan dengan terbentuknya kepengurusan PWI di Baru ini betul-betul bisa memberikan upaya pengembangan SDM terhadap
jurnalis-jurnalis yang ada di daerah, sehingga fungsi pers sebagai kekuatan 4 pilar demokrasi negara ini betul-betul bisa jalan tanpa mengurangi kemitraan mereka dengan pemerintah daerah, Bung Khalil, seperti itu. Itu barangkali yang penting. Kemudian LSM, ada poin tadi juga menyinggung dengan LSM. Kita berharap pemerintah ke depan tetap terbuka untuk bisa bermitra dengan LSM yang ada di Baru ini. Dengan catatan LSM tentu yang memiliki kapasitas, memiliki kompetensi untuk bisa berprogram, Bung Khalil. Jangan ditutup kerangnya, Bung Khalil ya. Tetap diberikan ruang untuk bekerja. Jangan nanti ada donor internasional seperti program Madani kemarin, karena ada dana dari luar baru bekerja. Menurut saya APBD kita juga bisa dialokasikan, karena LSM juga teman-teman aktivis berhak juga untuk mengelola anggaran yang ada di dalam di daerah kita ini setiap tahunnya, Bung Khalil. Seperti itu barangkali, Bung Khalil ya, menurut saya catatan kita hari ini. Oke. Untuk Anda semua, terima kasih banyak yang sudah mengikuti acara kita pagi ini ya di Ogi Baru Menyapa. Mudah-mudahan yang diinformasikan atau yang kita bahas pagi ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya ada informasi terbaru yang kita dapatkan. Ya, baik pun untuk yang mungkin baru bergabung bersama kita di sini, ya selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, dan kita di sesi akhir di acara Ogi Baru Menyapa, dan tentunya ada informasi sebelum kita tutup, Bung Khalil. Jangan lupa hadir di lapangan Sumpang hari ini, Bung Khalil ya. Karena ini pertandingan cukup menentukan juga antara Baru dengan Maros ya, kalau saya. Wah, ini seru ini kalau gitu. Seru ya. Iya. Datang memberikan support. Bung Khalil. Dukungan kita ini. Ya, kalau banyak yang pergi di sana, tentu para pemain kita ini sangat. Dan hari ini kita diskusi nanti setelah ini, Bung Khalil ya, apakah perlu kita ke Makassar atau tidak ya, terkait itu tadi ya. Melayat ya. Oke. Iya, jadi untuk Anda semua terima kasih banyak atas partisipasinya. Pas masuk langsung mati. Ini ada Ibu Lilis ini. Iya. Makanya kita sediakan Ibu Lilis ruang untuk malam. Jadi insya Allah mudah-mudahan sebentar malam kita sudah bisa uji coba ya, Mbak Lili ya. Iya, mudah-mudahan bisa ya. Iya. Ya. Oh iya. Oke. Ya. Jadi untuk bicara gitu Lilis, saya kasih lewat ke dulu. Ada mungkin mau disampaikan. Ya, ada mungkin mau disampaikan. Ya, coba masuk ya. Ini ya. Mata kamu aja kasih Alil tuh. Ya, oke. Ya, ini ada Mi. Ibu Lilis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada mungkin yang mau disampaikan ini pagi ini? Tidak Ji, cuma kemarin itu saya pantau tidak ada saya lihat. Iya. Tidak lewat kemarin. Pas tadi. Iya. Gabung, saya masuk langsung mati. Ya biasalah, sudah 9:30 kan, ada aktivitas yang lain lagi dah. Iya. Iya. Oke. Ini Ko Asyang. Oke, sampai jumpa sebentar malam Bang, abang-abangku. Oke, mudah-mudahan ada nanti waktu ya kita bergabung kembali di acara Obama. Rencananya itu Obama obrolan malam. Ya. Saya mau menyampaikan begini Bang Ali. Iya. Karena saya lihat ada info duka dari Kak Yus. Iya. Saya pribadi mengucapkan turut berduka atas
berpulangnya ke rahmatullah suami dari Kak Ius. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik sama Subhanahu wa taala. Amin. Berangkat, saya titip salam buat Kak Ius. Iya. Oke. Ya, baik untuk Anda semua. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di pagi ini. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, selamat menjalankan rutinitas pagi ini, selamat bekerja, selamat beraktivitas, dan semoga kegiatannya atau aktivitasnya tetap berjalan sesuai yang apa kita inginkan tentunya. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95A Bungi Lalabata, saya Alil bersama dengan Bang Ilo mohon pamit. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.